Assalam. Ini tuh ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbit belumlah tinggi, jalan kaki ke rumah Pak Kades. Salam hormat di waktu pagi. Semoga acara ini sukses. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati Profesor Ahmad Daul Milal, Ketua PDM Sidoarjo dan seluruh jajaran anggota PDM, Ketua dan anggota Takmir Masjid An-Nur, para pimpinan Ortom yang hadir, dan seluruh jemaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita hadir dalam acara rutin yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Kalau bermuhammadiyah, supaya tidak diragukan atau supaya tidak dibilang masih tolah-toleh, maka rajin-rajinlah ngaji. Kalau menjadi NO tapi tidak mau tahlilan, jangan ngaku NO. Kalau orang Muhammadiyah tidak ngaji, jangan coba-coba ngaku sebagai Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah ngajinya di Ahad pagi ini, di saat orang-orang Kristiani berangkat ke gereja, warga Muhammadiyah berangkat ke masjid untuk Ahad pagi. Rasa-rasanya sejak dulu, sejak zaman kedahlan, Muhammadiyah itu tidak pernah berubah. Suka niru-niru Kristen. Dalam Islam, hari terbaik adalah hari Jumat. Hari Sabtu hari terbaiknya bangsa Yahudi. Hari Ahad hari terbaiknya kaum Nasrani. Tapi Muhammadiyah memilih mengambil hari Ahad, nyaingi orang yang berangkat ke gereja. Boleh jadi tadi Pak Prof Daul Milal berangkat dari rumah, ada orang jalan kaki lalu dibawa, dikira mau ke masjid tapi ternyata dia mau ke gereja. Saya pernah mengalami mau berangkat pengajian Ahad pagi, ada tetangga yang terburu-buru mau gereja, saya bawa sampai ke jalan di mana yang mudah bagi dia untuk melanjutkan naik angkot. Hadirin yang dimuliakan Allah, topik kita ini dibuat oleh Sekretaris PDM. Jadi yang mestinya paling pantas menyampaikan adalah beliau, yang sudah tahu isinya, yang sudah tahu maksudnya. Sementara saya ini hanya meraba-raba apa karetnya. Maka dalam kesempatan ini
Ini adalah ceramah yang paling menyiksa saya, karena biasanya ceramah di saat-saat seperti ini biasanya adalah ceramah-ceramah tentang halal bihalal, silaturahim, bagaimana menegaskan hasil yang sudah kita dapat selama bulan Ramadan. Nah, ini kok saya disuruh bicara tentang manhaj Muhammadiyah di antara manhaj-manhaj yang lain. Di situ disebutkan 3 manhaj salaf, manhaj salafi, dan manhaj Muhammadiyah. Itu yang mengerti maksudnya adalah Sekretaris PDM Sidoarjo. Kalau nanti tidak cocok maka bertanyalah kepada beliau. Tadi sebelum subuh saya coret-coret untuk menebak dan meraba-raba karepnya Pak Ketua Sekretaris PDM. Mohon izin saya tidak menayangkan, tapi saya untuk jadi panduan saja di depan saya. Saya tidak biasa ceramah pengajian itu pakai LCD, pakai layar, karena kalau saya melakukan itu maka semua mata tertuju kepada layar, tidak ada satupun yang tertuju kepada saya. Nggak bahaya toh? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita memang sedang mendengarkan kegaduhan, menyaksikan ribut-ribut di antara kalangan umat Islam tentang apa yang tadi disebut oleh Yai Misbah mengenai musik. Pasti kita sudah tahu jawabannya bahwa Muhammadiyah itu senang musik. Karena setiap acara resmi selalu bernyanyi. Sang Surya, semua yang hadir di sini hafal. Tetapi ketika dilanjutkan Mars Aisyah, semua bapak-bapak pada diam, karena jarang yang hafal. Kecuali yang dulu TK-nya di TK Aba, yang pernah diajak bernyanyi Mars Aisyah. Nah, maka kita sudah tahu bagaimana sesungguhnya kita menempatkan diri. Saya juga pernah punya pikiran ketika Pak Sekretaris menyodorkan tema itu. Sebenarnya nanya temanya ke saya disuruh buat tema, bro. Tapi kalau saya membuat tema, jangan-jangan itu hanya tema yang cocok untuk saya, tidak cocok untuk jemaah, lebih-lebih kepada penyelenggara. Karena itu saya minta begini, ada masukan tema. Nah, kok tiba-tiba bukan masukan tetapi sudah berupa flyer yang sudah dibuat bagus. Saya tidak berkutik sehingga saya harus mengikuti. Saya baru kali ini harus mengikuti Pak Sekretaris itu. Hadirin yang dimuliakan, tebakan saya semula, apakah kita ini diminta berbicara tentang manhaj salafi supaya kita lebih suka dengan salafi, atau supaya disuruh berhati-hati dengan salafi? Ini saya belum tahu jawabannya. Karena sesungguhnya tanpa sadar kita sudah banyak melakukan praktek-praktek yang dibawa oleh kaum salafi yang datang ke Indonesia kira-kira tahun 80-an awalnya. Sebelumnya belum pernah kita ketemu. Kalau hadirin ingat, sejak kapan kita kalau menutup acara dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Zaman saya kecil saya tidak pernah tahu doa itu. Zaman remaja pun juga tidak, zaman mahasiswa juga tidak. Tetapi belakangan sangat populer kita menutup acara dengan seperti itu. Termasuk Muhammadiyah juga ikut-ikut. Doa itu ada dalilnya. Tetapi Kiai Dahlan sejak dulu tidak pernah mengajarkan doa itu kepada murid-muridnya. Dan pastilah para hadirin tidak ada yang tahu dengan doa apa Kiai Dahlan menutup acara. Apakah dengan doa subhanakallahumma? Ada sumbernya? Saya tidak menemukan. Saya kebetulan meneliti tentang Muhammadiyah agak banyak, sehingga saya agak tahu bagaimana sejarah Muhammadiyah sejak awal sampai hari ini. Karena itu nanti ketika acara ini ditutup,
mari kita sama-sama menutup dengan doa sebagaimana yang Kiai Dahlan menutup acara, supaya kita tidak dianggap sebagai Musa oleh Yai Misbah. Adanya dan kebiasaan membaca doa kafaratul majlis sebagaimana yang sudah biasa kita baca di sini juga, saya kira betul Prof ya. Itu adalah hasil bawaan kaum salafi yang datang kira-kira tahun 80-an 90-an. Tetapi dulu Kiai Dahlan kalau mengakhiri acara kajian pertemuan dengan membaca doa yang sudah biasa kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Lalu dilanjutkan dengan membaca surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Selesai acara, karena itu ceramah saya selesai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah mari kita jaga, mari kita sama-sama pahami bagaimana manhajnya, bagaimana tradisi-tradisi, bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bagian penting di dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah tentu bukan agama. Muhammadiyah bukan satu keyakinan, tetapi Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Muhammadiyah adalah organisasi yang ingin memajukan Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah hadirin, alhamdulillah di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda jenggot salafi. Yang ada mungkin adalah jenggot mudis. Kalau panjenengan tuh jenggotnya jenggot mudis kayaknya itu. Jenggot untuk menambah kerennya penampilan. Selain jenggot mudis, ada jenggot seksis. Jenggot seksis itu adalah jenggot yang dipelihara untuk memenuhi selera istri. Karena istrinya senang suaminya berjenggot, maka jenggotnya dibiarkan. Tetapi dalam pandangan kaum salafi, jenggot itu adalah wajib dipelihara. Itu namanya jenggot ideologis. Maka Yai Milal walaupun tidak berjenggot, jangan dianggap dia tidak mengerjakan sunnah. Dan itulah Muhammadiyah. Nah, nanti kita bahas sedikit ya. Tapi tentu bukan kajian secara akademik, karena kalau kajian akademik panjenengan harus mencatat dengan sebaik-baiknya, dan ketika nanti selesai harus ada ujian. Maka ini tetap pengajian, karena itu yang ringan-ringan saja. Walaupun yang saya baca di depan saya ini agak berat ya. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu ketika kita masih sama-sama belia, kita beragama ini ya biasa-biasa saja. Kalau di Madura agama itu Islam dan pemeluknya 90%. 10%-nya Muhammadiyah. Tadi ada orang Madura jadi imam, Ustadz Suhairi. Saya sholat di sini subuh tadi rasa-rasanya sholat di Masjidil Haram. Sonnya seperti Masjidil Haram, imamnya juga seperti bacaan imam Masjidil Haram, padahal dari Madura. Itu kira-kira namanya Suhairi, mirip-mirip dengan Juhaini, Syekh Juhaini. Nah, tetapi belakangan kita bertambah varian Islam yang kita kenal. Maka pada tahun 80-an kita sangat tertarik dengan model baru dalam Islam, yaitu yang kita kenal dengan Syiah.
Orang yang hidup di kampus pada era 80-an saya kira tidak ada yang mengenal, tidak ada yang tidak mengenal sosok Imam Khomeini, pemimpin revolusi Islam Iran yang membebaskan Iran pada tahun 1979 dari Shah Pahlavi, Shah Muhammad Reza Pahlavi, dan mendirikan negara baru yang bernama Republik Islam Iran. Dan rasa-rasanya banyak yang tanpa sadar kita membaca karya-karya beliau, karya-karya ulama dari kalangan Syiah. Tapi hari ini kayaknya muncul lagi kebencian kita sebagai kalangan Sunni terhadap Syiah. Saya tahun 1989 menjadi imam salat gaib, menjadi imam salat gaib ketika Imam Khomeini wafat di Masjid Kampus IKIP Malang. Kampusnya Yai Milal juga S2 gitu. Ketika itu sudah kuliah belum? 89? Belum ya? S2 belum ya? Saya baru lulus S1. Nah, saya jadi imam. Dan itu yang saya sampaikan di dalam pengantar tesis S2 saya yang dibimbing oleh Prof. Ahmad Zainuri. Saya menulis konsep wilayatul faqih dalam pemikiran Imam Khomeini. Alhamdulillah, meskipun saya menulis tentang Imam Khomeini, saya tidak serta-merta dituduh sebagai orang Syiah. Dan saya tidak tertarik dan tidak ada yang menarik dari Syiah kecuali satu, yaitu nikah mut'ah. Yang lain biasa-biasa. Dan saya bersama-sama para tokoh-tokoh Syiah di Bangil melakukan kegiatan karena riset saya banyak di sana. Saya bilang tidak ada yang menarik dari Syiah karena semuanya sudah saya tahu, sama dengan Sunni. Yang beda hanya satu, kita tidak punya, dia punya, yaitu nikah mut'ah. Jadi kalau ada orang menjadi Syiah itu saya kira karena itu aja, yang lain tidak ada yang menarik. Lalu kemudian setelah itu muncul penolakan, resistensi terhadap Syiah. Bahkan sekarang Syiah itu dianggap bukan agama Islam. Saya sebagai akademisi, sebagai peneliti tentang Syiah yang banyak mempelajari, saya kira ahistoris kalau mengatakan Syiah itu bukan Islam. Dia adalah satu aliran teologis yang ada di dalam sejarah Islam. Dalam Islam termasuk aliran yang bernama Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita anut ini. Ahli Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya NU, Muhammadiyah juga termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya kira nanti kalau PDM berkantor di sana, lalu di depan itu masih juga dipakai, mungkin usulan saya di sini adalah gedung dakwah Muhammadiyah, yang kemudian di depan itu adalah Aswaja Center, Ahli Sunnah wal Jamaah ala Center ala Muhammadiyah gitu. Supaya istilah Aswaja itu bukan hanya dianggap milik adiknya Muhammadiyah, karena Muhammadiyah juga adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Hanya persoalannya tidak ada kata Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam anggaran dasar Muhammadiyah, dan ada kata Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama, sehingga sering dikatakan bahwa Aswaja itu adalah Nahdlatul Ulama. Kalau bukan Ahli Sunnah wal Jamaah, lalu kita ini apa? Apakah Syiah? Bukan. Mu'tazilah juga bukan. Khawarij apalagi. Murji'ah tentu bukan. Maka pastilah kita termasuk Ahli Sunnah wal Jamaah, disingkat Aswaja. Kantor depan Aswaja Center Muhammadiyah Sidoarjo. Keren itu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kebencian terhadap Syiah dan sebagainya tidak bisa dilepaskan dari hadirnya komunitas Salafi di Indonesia. Dia adalah komunitas baru
dari sebuah gerakan Islam yang bersifat transnasional mendunia yang berpusat di Saudi Arabia. Karena dia berupa gerakan transnasional, maka tidak terbatas oleh bangsa, oleh negara bangsa. Dia berada di mana-mana, dan ternyata gerakan Salafi juga termasuk yang berada pada entitas itu. Nah, kalau kita coba lihat, gerakan Salafi itu seringkali disebut sebagai juga gerakan Wahabi. Meskipun itu adalah sebutan pejoratif, sebutan mengejek. Mereka sendiri tidak pernah menyebut sebagai Wahabi, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai Al-Muwahhidun, orang-orang yang bertauhid. Tetapi para pengkaji, peneliti seringkali menyebut mereka sebagai bermadhab atau berfaham Wahabi, karena dengan adanya tokoh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup pada abad ke-18 Masehi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ternyata gerakan Wahabi yang hadir ke Indonesia itu juga menyertai, bahkan sebagai respon, bahkan kalau bisa disebut sebagai usaha memendung pengaruh Ikhwanul Muslimun yang berasal dari Mesir, yang disebut sebagai Ikhwani, juga memendung gerakan Syiah yang dari Iran, yang juga untuk memendung hadirnya Hizbut Tahrir dari Palestina, kemudian memendung juga Jamaah Tabligh yang dari India. Alhamdulillah, kita semua sudah pernah mendengar itu. Nah, gerakan Wahabi ini atau Salafi ini semakin menunjukkan tensinya ketika di sebuah masyarakat ada gejala-gejala muncul gerakan-gerakan yang tadi saya sebutkan. Apakah itu Syiah, apakah itu Ikhwanul Muslimun, apakah itu Hizbut Tahrir atau Jamaah Tabligh. Masjid ini barangkali juga sering didatangi oleh Jamaah Tabligh, walaupun tidak sampai nginep 3 hari, tapi hanya sekadar salat. Tapi juga banyak masjid-masjid yang welcome kepada Jamaah Tabligh, yang disebut juga Jamaah Kompor, karena kemana-mana mereka membawa kompor. Nah, kalau kita telusuri, maka tokoh yang paling terkenal di era modern dari gerakan Salafi ini adalah Bin Baz, seorang tokoh yang sangat terkenal di Saudi Arabia. Dia seorang syekh, jadi semacam mufti agung kalau di Mesir. Kalau di Saudi itu adalah pemimpin keagamaan selain raja yang memimpin di bidang politik. Maka kalau ada masjid di Indonesia kok namanya adalah Masjid Bin Baz, maka pastilah itu adalah bagian dari komunitas Salafi. Di Jogja ada namanya pesantren Bin Baz yang dipimpin oleh, namanya aslinya Khomsaha, asli Lamongan, yang kemudian bernama gelar Abu Nida. Dulu dia juga pernah di Majelis Tabligh Muhammadiyah, santri alumni pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran. Saya tahu itu karena saya disertasi saya tentang sejarah pesantren Muhammadiyah dan termasuk pesantren Muhammadiyah Paciran Karangasem. Nah, dia menjadi tokoh utama di Yogyakarta yang pada tahun 80-an setelah dia pulang dari Timur Tengah, kemudian sempat mengajar di Surakarta, di Ngeruki, dan kemudian ke Yogyakarta membuat halaqah-halaqah mahasiswa dan mengajarkan Islam yang dia pelajari dari Saudi Arabia, dan kemudian membuat yayasan, dan terakhir dia membuat pesantren Islamic Center Bin Baz yang ada di Yogyakarta di kawasan Bantul. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dan tentu masih banyak, dan tokoh-tokoh klasiknya sampai kepada
tokoh penting yang disebut, yang kita kenal namanya Imam Ahmad bin Hambal. Disinilah kira-kira ada titik temunya dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam praktek-praktek ibadah banyak mengikuti Ahmad bin Hambal. Urusan batal wudhu bukan Syafi'i, bukan Maliki dan Hanafi, tapi Hambali. Boleh menyentuh istri tapi dengan pakai nafsu, itu tidak batal menurut Muhammadiyah. Tapi kalau NU lebih Syafi'i, dengan istrinya tidak boleh salaman setelah sholat karena batal wudhunya. Itu Syafi'i, karena bukan dia adalah bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Jadi jangan salah kalau ada yang mengatakan istri itu mahram. Kalau mahram nggak boleh dinikahi. Istri sudah dinikahi kok masih disebut mahram. Mahram itu anak, orang tua, saudara, itu mahram. Kalau istri itu ya bukan mahram, tapi adalah yang halal untuk dinikahi. Seringkali salah kita ini membuat konsep. Begitu juga ketika kita sholat subuh tadi, Ustadz Suhaidi tadi tidak mengeraskan bacaan basmalah, tapi saya yakin dia membaca. Betul ya? Di sini baca ya. Bahkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim juga dibaca. Kalau membaca Fatihah dengan ada basmalah sir, itu berarti kalau kita rujuk kepada 4 madhab fikih, itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kalau keras itu Imam Syafi'i. Kalau tidak membaca basmalah itu Maliki. Maka Muhammadiyah membaca tapi sir, itu Hambali banget itu. Bertemu di sini dengan Salafi. Nah, meskipun belakangan di dalam masyarakat Muhammadiyah dalam hal ini terlalu Salafi banget. Rasa-rasanya tidak pernah di Masjid An-Nur ini imamnya membaca basmalah jahar. Betul ya? Betul? Nggak pernah? Berarti Salafi banget itu, sudah terkena Musa banget itu. Karena kalau menurut Muhammadiyah yang ada dalam putusan tarjih itu adalah bahwa dalam sholat wajib membaca basmalah sebelum alhamdulillahirabbil alamin. Persoalan membaca jahar atau sir itu kedua-duanya boleh. Itu tidak termasuk dalam putusan tarjih, tetapi masuk dalam fatwa tarjih yang ada di dalam buku tanya jawab agama yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi kalau merasa Muhammadiyah, ya kadang-kadang basmalahnya sir, kadang-kadang jahar. Kalau jahar terus itu namanya NU. Kalau sir terus namanya Salafi. Lah kok begini kok mengaku tidak dipengaruhi Salafi? Tapi rasanya selain Salafi, karena banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lulusan Persis Bangil. Karena itu, jadi sebelum terpengaruh Salafi, Muhammadiyah Jawa Timur ini terlalu kental pengaruhnya Persis Bangil, di mana Persis mengatakan bahwa basmalah itu harus sir. Maka makin repot Muhammadiyah, ada Salafinya dan ada Persisnya, Persis Islam. Nah, tapi tidak ada yang terpengaruh oleh Maliki atau Hanafi yang tidak baca basmalah sama sekali. Dan lebih dari itu juga makin banyak tambah. Generasi-generasi muda sudah pakai celana cingkrang karena mengikuti hadis bahwa apa yang ma asfala minal ka'baini minal izar finnar. Wah, keren banget hadisnya itu. Ada hadisnya. Tetapi tentu Muhammadiyah tidak menolak hadis-hadis yang dianggap sahih, atau jangankan sahih, di bawahnya sahih hasan ada, hasan saja diterima oleh Muhammadiyah sebagai dalil. Maka dalam Muhammadiyah itu dalil itu tidak hanya as-sunnah as-sahihah, tapi as-sunnah al-maqbulah. Al-maqbulah itu ada dua. Yang pertama sunnah yang sahihah, yang kedua adalah yang tingkatnya hasan.
jadi sahihun li ghairi dzatihi, itu hasan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya tema yang diajukan oleh Sekretaris PDM itu sesungguhnya bisa jadi untuk memperkuat kesalafian kita sebagai warga Muhammadiyah itu. Tapi rasa-rasanya tidak, karena isu ini menjadi mencuat karena ada perselisihan, bahkan sudah tingkatannya bully kepada Ustadz Aji Hidayat gara-gara musik itu tidak haram. Itu buliannya luar biasa. Dan kalau hari ini saya menegaskan juga musik itu tidak haram, pasti selesai pengajian mungkin saya juga akan banyak diserang oleh komunitas-komunitas yang anti musik. Kalau Madura nggak suka musik itu bukan Madura, karena orang Madura itu pasti hafal lagunya Roma Irama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka kemudian Ahmad bin Hambal, kemudian abad ke-14 dilanjutkan oleh Ibnu Taimiyah, bertemu lagi dengan Muhammadiyah. Kalau kita membaca tentang sejarah Muhammadiyah, ada perjumpaan pemikiran tokoh Muhammadiyah Ahmad Dahlan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam hal pemurnian akidah. Lanjut pada generasi sesudahnya abad ke-18 ada tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab yang meneruskan pemikiran Ibnu Taimiyah dalam hal pemurnian akidah dan ibadah. Di situ bertemu lagi dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah menyebutnya sebagai purifikasi atau dalam bahasa Arab disebut dengan tajdid. Ibadah itu ya begitu-begitu, tidak perlu ditambah-tambahi. Kalau Nabi melakukan begitu, ya begitu yang kita lakukan. Sampai-sampai kita ini enggan untuk mengikuti praktek-praktek keagamaan dalam ibadah yang dilakukan oleh sahabat, termasuk Umar bin Khattab. Tarawih itu adalah tradisi yang dipopulerkan oleh Umar bin Khattab. Nah, dan jumlahnya tidak seperti yang dikerjakan oleh Muhammadiyah, tapi 23. Muhammadiyah tetap ngotot 11. Karena hadisnya bahwa Nabi kata Aisyah, kalau sholat malam imma fi Ramadan, imma kharij Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Bahkan sampai ada yang mengatakan orang Muhammadiyah itu dalam urusan tarawih lebih konsisten dibandingkan sekalipun dengan Saudi Arabia, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram pernah tarawih 23 rakaat dalam waktu yang panjang. 2 tahun ini saja berubah jadi Muhammadiyah. Jadi sekarang Saudi sudah di Muhammadiyah. Kalau kemarin NO. Saya tahun 2022 mengikuti salat tarawih di Masjidil Haram di awal-awal 23 rakaat. Wah, kesel banget. 2 jam. Tapi itu lumayan latihan untuk kita tarawih panjang kalau di Indonesia. Nah, sekarang sudah berubah dalam 2 tahun ini, praktek-praktek tarawih di Masjidil Haram sudah berubah seperti Muhammadiyah. Yang cerdas adalah anak-anak NO yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah atau di universitas-universitas yang lain, karena dia mulai tahu bahwa tarawih itu ternyata tidak hanya 23, tapi juga boleh 11, tetapi dia tidak berangkat ke Masjid Muhammadiyah karena Masjid Muhammadiyah tarawihnya lama. Sudah ada tarawih yang bacaannya setiap rakaat itu 1 halaman atau setengah halaman, ditambah lagi dengan ada ceramah, dan ceramah itu tidak mungkin ada di Masjid Salafi karena itu bid'ah. Itu bid'ah itu. Dan saya pernah katakan bahwa saya pernah katakan dulu ketika saya menjadi sekretaris PCM Daud, merangkap wakil ketua Majelis Tarjih dan pengembangan pemikiran Islam PDM Kabupaten Malang, bahwa saya katakan kalau melihat dalilnya sholat tarawih yang ditambah dengan ceramah itu bid'ah.
Karena tidak ada riwayat bahwa sholat tarawih pada masa Nabi, pada masa Umar itu ada tambahan ceramah, apalagi di antara sholat tarawih dan witir yang 3 rakaat itu bid'ah kuadrat senang itu. Lalu ada orang yang ngacung tangan dan mengatakan kalau sampai dikatakan bahwa ceramah tarawih itu bid'ah, maka saya akan keluar dari Muhammadiyah. Wah itu Muhammadiyah banget itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak yang tadi saya sebut ini tidak berangkat ke Masjid Muhammadiyah, tetapi dia tahu, punya referensi baru bahwa sholat tarawih itu tidak harus 23, tapi boleh 11. Buktinya bapak-bapak yang baik-baik juga melakukan seperti itu. Maka dia tetap berangkat ke Masjid NO yang sholat tarawihnya 23, tetapi setelah 8 rakaat dia pulang dan melanjutkan witirnya di rumah. Sudah tarawihnya 23 dengan cepat, pasti bacaan rakaat keduanya setiap rakaat itu adalah Qul huwallahu ahad. Masih cepat juga, dia berhenti ketika 28, ketika sampai 8 rakaat. Itu anak cerdas itu. Sudah sama dengan rakaatnya Muhammadiyah, tapi singkatnya lebih singkat daripada yang 23 full itu. Cerdas itu. Kayaknya di Umsida juga ada yang begitu itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wah. Saya diminta 1 jam sama Prof Bilal itu. Karena ini ngaji betulan ini. Nah, setelah kita menemukan bagaimana titik temu, kemudian kita juga melihat bagaimana sejarah awal Salafi di Indonesia. Yang saya katakan tadi baru muncul di Indonesia pada awal dekade 80-an. Yang pertama kali membawa dan mentradisikan, menancapkan pengaruhnya di Indonesia, yang pertama kali adalah angkatan para alumni LIPIA, angkatan pertama. Di Jakarta sampai sekarang ada LIPIA. Dulu namanya LPBA, sekarang menjadi LIPIA. Mereka lah yang dididik oleh lembaga pendidikan tinggi Saudi Arabia yang berpusat di Riyadh, dari Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Riyadh, punya cabang di Jakarta, dan banyak mendidik anak-anak Indonesia, dan mereka kemudian lulus, ada yang sampai tingkat sarjana, dan mereka kemudian menyebar, dan mereka lah menjadi agen pertama Salafi di Indonesia. Tetapi ternyata kalau kita lihat Salafi Indonesia juga tidak tunggal. Setidaknya saya menemukan 2, ada Salafi dakwah dan ada Salafi sururi, atau juga disebut sebagai Salafi haroki atau Salafi jihadi. Orang seperti Ja'far Umar Thalib tentu adalah jihadi. Nah, yang pernah berperang di Ambon juga Salafi. Tapi juga banyak Salafi dakwah. Ini yang saya kira lebih cocok dengan Muhammadiyah. Kalau dengan Salafi jihadik, saya kira Muhammadiyah sudah sejak jauh. Hati-hati. Walaupun Ja'far Umar Thalib itu adalah otentik putra dari seorang tokoh Muhammadiyah di Malang, namanya Ustadz Umar Thalib, yang sering mengirim pengajian, dan dia 1 semester kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian dia ke Persis Bangil, dan kemudian dia pergi ke Yaman, ke Arab, pulang menjadi seperti itu. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosanya dan menerimanya segala ibadahnya. Beliau sudah wafat ya, di Yogyakarta. Nah, mereka inilah yang kemudian menjadi agen awal ya. Untuk apa? Ternyata tokoh-tokoh atau gerakan Salafi itu dilancarkan di Indonesia sebagai bentuk semangat anti terhadap Ikhwanul Muslimun yang juga mulai berkembang di Indonesia. Dari Mesir, Ikhwanul Muslimun ini unik. Di Mesir tidak hidup, di luar Mesir hidup, dan bahkan menonjol sebagai partai politik. Dan tahun 2024 partainya Ikhwanul Muslimun cukup mendapatkan suara yang signifikan. Bahkan Muhammadiyah Kabupaten Malang
dan Malang Raya mengantarkan caleg kader Muhammadiyah dari partai PKS. Wah, keren itu. Jadi dikira partainya Muhammadiyah itu PAN. PAN semakin menjauh dari Muhammadiyah, PKS makin mendekat dengan Muhammadiyah. Bahkan PDI pun mendekat kepada Muhammadiyah. Malang. Kalau Malang belum, yang PDI belum. Di mana-mana cukup lumayan. Itu yang tadi disebut oleh Yai Misbah. Muhammadiyah itu ternyata banyak ragam ekspresinya. Ada Muhammadiyah Al-Ikhlas menurut Prof. Abdul Munir Mulkhan. Muhammadiyah Al-Ikhlas itu adalah Muhammadiyah yang kalau pidato, ceramah, khutbah anti bid'ah, tahayul dan khurafat, TBC menjadi kata-kata yang sangat mujarab untuk disampaikan. Itu namanya Mukhlas, Muhammadiyah Al-Ikhlas. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, tahayul, khurafat. Tapi juga ada yang varian kedua, muda. Muda itu adalah singkatan dari Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Cara bermuhammadiyah dengan punya prinsip, tapi tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah menyalah-nyalahkan orang lain, tidak pernah membid'ah-bid'ahkan orang lain. Itu Kiai Dahlan. Nah, mari cocokkan kita ini termasuk yang mana. Yang ketiga, kata Prof. Abdul Munir Mulkhan, Muhammadiyah NU, mono. Mono itu adalah orang Muhammadiyah, punya kartu Muhammadiyah, bahkan jadi pimpinan ranting Muhammadiyah, tapi juga masih ikut tahlilan. Dan sekarang tambah banyak itu. Kayaknya di Umsida, di Semamda banyak. Siang harinya jadi Muhammadiyah karena bersekolah dan kuliah di Muhammadiyah, malam hari jadi NU lagi. Malang yang dari Muhammadiyah tidak lebih dari 20%. Yang 80%-nya bukan dari keluarga Muhammadiyah. Dan itu kita biarkan supaya Malang makin menarik. Dan saya kira Sidoarjo juga akan seperti itu. Kalau dihitung paling yang Muhammadiyah lahir langsung nyanyi Sang Surya itu nggak banyak. Paling yang banyak Muhammadiyah model saya ini, orang Madura yang ke Jawa lalu jadi Muhammadiyah gitu. Sekolah Muhammadiyah sangat banyak yang begitu, apalagi Gonalgi. Muhammadiyah sangat minoritas, bikin ranting susah, tapi ada sekolah SMK Mutu yang terkenal, muridnya banyak, dan kalau dihitung yang dari keluarga Muhammadiyah mungkin kurang dari 10%. Kalau hanya untuk warga Muhammadiyah, maka nggak banyak muridnya. Maka biarkan saja dan jangan terlalu meksa untuk memuhammadiyahkan mereka. Yang penting dia sudah mendapatkan layanan di Muhammadiyah, itu sudah luar biasa. Yang penting tidak membenci Muhammadiyah, itu sudah cukup. Biarkan kita yang jadi Muhammadiyah. Yang keempat adalah marmut. Marmut itu apa? Marmut itu adalah marhenis Muhammadiyah. Muhammadiyah cara ibadahnya, organisasinya, tapi pilihan politiknya merah. Ketika itu PNI, sekarang PDIP, dan itu juga banyak Muhammadiyah tapi ikut PDIP. Termasuk yang menyanjung-nyanjung Bu Megawati. Saya tidak menyebut yang sungkem ya. Lanjut. Termasuk yang sekarang mungkin lagi, maaf, misalnya seperti Prof. Allahyarham Buya Syafi'i itu, yang termasuk bagian dari Muslimin, Baitul Muslimin, itu kira-kira ya ada wajah marmutnya juga. Muhammadiyah tokoh mantan ketua umum PP Muhammadiyah, tapi menjadi tokoh utama di Baitul Muslimin, underbaw atau lembaga otonomnya dari PDIP Perjuangan. Kalau tidak disebut marmut, kira-kira apa itu? Kalau mono kira-kira ya Muhammadiyah tapi ikut PKB, kayaknya lebih sedikit itu. Yang banyak itu Muhammadiyah tapi ikut partai yang biru dulu, sekarang sudah nggak terlalu biru. Nah, yang keempat ditambah lagi oleh Prof. Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tapi Kristen, namanya Krismuha.
Kristen tapi Muhammadiyah. Ada pertanyaan kemarin waktu saya kuliah, saya ngajar S3. Ada 2 orang dosen Universitas Muhammadiyah Maumere, Katolik. Kira-kira bisa nggak saya ini menjadi bagian dari Muhammadiyah, menjadi bagian dari Aisyah dan gitu. Ada yang menjawab, tidak bisa, karena untuk menjadi anggota Muhammadiyah itu harus beragama Islam, baru bisa mendaftar sebagai anggota Muhammadiyah. Tapi kalau dia kemarin menjadi cawapres, kayaknya juga diberi penghargaan sebagai anggota kehormatan Muhammadiyah juga ya. Jadi sekarang Muhammadiyah sudah punya 5 orang, tambah 4 ya. 5 orang diberi sebagai anggota kehormatan. Yang pertama Prabowo, Gibran tidak ikut karena tidak hadir di sini ya. Dia tidak jadi anggota Muhammadiyah itu. Kalau Prabowo sudah Muhammadiyah, jangan diaku NU dia, Muhammadiyah. Jadi nanti kalau menang, Presiden Indonesia itu apa? Muhammadiyah, karena dia sudah diberi anggota kehormatan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pokoknya siapapun yang menang, Muhammadiyah yang menang. Menghibur yang kemarin agak kecewa. Dari 01 semuanya diberi anggota kehormatan, Anies dan Muhaimin. Muhaimin yang NU ternyata juga sudah jadi Muhammadiyah sejak diberikan anggota kehormatan oleh Prof. Haidar Nasir. Kalau Anies memang sudah menjadi penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu, yang ketuanya adalah Prof. Din Samsudin. Sudah Muhammadiyah duluan itu. Muhammadiyah double dia sekarang. Lalu Ganjar sudah Muhammadiyah, Mahfud MD yang NU sudah jadi Muhammadiyah karena juga diberi anggota kehormatan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah. Pokoknya kemarin kalau kita sadar, nggak usah ngoyong-ngoyong, karena siapapun yang menang sebagai presiden terpilih, dia adalah Muhammadiyah karena sudah mendapatkan pelakat sebagai anggota kehormatan Muhammadiyah. Pinter Muhammadiyah itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tentu punya banyak contoh siapa-siapa Salafi Indonesia. Tetapi saya hanya akan masuk kepada hal yang lebih penting untuk kita ketahui supaya nanti kita tidak kaget dan kita tetap waspada. Untung ada polemik di tahun 2024. Kalau tidak terjadi, boleh jadi secara pelan-pelan, tidak pernah kita rasakan, tiba-tiba kita semua sudah menjadi Salafi, seperti sudah ada bagian-bagian tertentu dari Muhammadiyah sudah mirip-mirip Salafi. Maka tadi Yai Misbah menyebut ada varian baru Muhammadiyah Musa, Muhammadiyah Salafi. Di NU juga ada kecenderungan seperti ini, tetapi saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Hasyim Muzadi, seorang ketua umum yang sangat elegan, yang sangat bersahabat, dekat dengan Muhammadiyah, sering hadir ke UMM, bahkan salah satu putrinya dikuliahkan di UMM. Maka sah orang-orang NU kuliah di Universitas Muhammadiyah karena sudah dicontohkan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Hasyim Muzadi. Nah, beliau pernah berkata, kalau masjid NU dimasuki oleh orang Muhammadiyah, paling yang hilang adalah tongkat dan beduknya. Tapi kalau dimasuki oleh Salafi, sak masjid-masjidnya hilang semua. Saya kira ini menarik. Tetapi kalau di NU lebih mudah ditengeri. Yang susah ditandai kalau Salafi itu masuk ke Masjid Muhammadiyah. Banyak yang sama, meskipun juga banyak yang beda.
Lalu ketika disuruh ngimami, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Wah, Muhammadiyah tiba Tapi kalau ada yang Muhammadiyah yang memperhatikan yang asli Muhammadiyah, kadang tidak keras, kadang keras. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayaknya mirip dengan bacanya Ustadz Suhairi. Mirip karena sama-sama Madura. Pasti ada yang bilang, weh tiba itu duduk Muhammadiyah. Padahal itu Muhammadiyah. Karena ingin memperhatikan apa yang menjadi hukum baca basmalah di Muhammadiyah, sehingga tidak dianggap Muhammadiyah. Dan seterusnya dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, sudah hampir 1 jam. Mari kita coba telusik. Saya mengabaikan yang manhaj salaf karena itu mirip dengan salafi. Salaf itu begini. Salaf itu dalam makna apa? Kalau salaf dalam makna pendidikan berarti pesantren, itu NO lah gitu ya. Mungkin itu yang dimaksud. Tetapi saya fokus salafi sebagai school of thought, school of movement, aliran pemikiran dan aliran gerakan Islam yang ada di Indonesia, yang itu merupakan diaspora dari apa yang ada di pusatnya di Arab. Banyak kesamaan tapi banyak perbedaan. Kita seringkali terkecoh karena kok mirip. Nah, ada beberapa aspek yang ingin saya sampaikan. Saya ini mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Agung Danarto, ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertugas mengawal ideologi. Beliau mengidentifikasi beberapa hal yang berkaitan dengan relasi antara Muhammadiyah dan Salafi. Yang pertama, sama-sama memiliki slogan ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Salafi oke, Muhammadiyah juga oke, sama. Kita selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mengatakan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk poin nomor 1 dalam karakteristik Islam berkemajuan dalam dokumen Risalah Islam Berkemajuan. Nomor 1, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Putusan Surakarta sama. Tetapi bedanya, Muhammadiyah memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu dengan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi ada aspek kekuatan pikiran, akal yang digunakan untuk memahami kandungan makna dari ayat Al-Quran maupun matan Sunnah. Di sini bedanya dengan Salafi. Salafi itu memahami teks Al-Quran dan Sunnah itu secara literal, secara tekstual. Apa kata teks? Kalau ada teks yang mengatakan bahwa Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya sampai melebihi mata kakinya, ya begitu yang dipraktikkan. Tetapi Muhammadiyah mengambil semangat dan jiwa, ada lanjutannya, lil khuyala, karena dia sombong. Maka bukan ukuran kainnya yang dipandang oleh Muhammadiyah, tetapi ada unsur sombong atau tidak. Kalau ada unsur sombong, maka itu tidak boleh. Tetapi kalau tidak ada unsur sombong, walaupun menjulur dulur-dulurnya, tidak mengapa di Muhammadiyah. Tapi di Salafi, secara teks itu memang harus diambil. Itu satu. Sama dengan contoh-contoh yang lain yang saya sebutkan. Nah, di Muhammadiyah dengan menggunakan pikiran, rupa-rupanya ini sangat dipengaruhi oleh pola berpikirnya Syekh Muhammad Abduh Mesir.
Karena Kedahlan juga tidak bisa dipungkiri banyak dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Bahkan ketika kita membaca sejarah, Kedahlan mengajarkan surah Al-Ma'un selama 3 bulan dan mengajarkan surah Al-Asr, tafsir Al-Asr selama 7 bulan. Itu yang digunakan rujukannya adalah tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Bukan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain cepat selesai. Sekali pertemuan nggak cukup. Nah, Syekh Muhammad Abduh itu pemikirannya rasional, pikirannya terbuka, bahkan oleh seorang tokoh pemikir Islam Indonesia namanya Profesor Harun Nasution. Ketika beliau meneliti pemikiran Abduh itu disebut oleh Prof. Harun sebagai Neo-Mu'tazilah, Mu'tazilah baru yang menguatkan fungsi akal setinggi-tingginya. Di sini rupanya ada pengaruh Muhammad Abduh yang rasional itu kepada Muhammadiyah lewat Kedahlan ketika membaca tafsir Al-Manar dan karya-karya Abduh yang lain. Jadi kalau ada yang bilang Muhammadiyah itu agak Mu'tazilah, rapopo. Tapi tidak semata-mata Mu'tazilah, tapi juga ya Wahabi juga, ya Salafi juga. Nah, hadirin, itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam hal modernisasi atau kemodernan berkaitan dengan Barat, Muhammadiyah menerima kemodernan dan melakukan modernisasi, menerima budaya Barat yang sesuai dengan ajaran Islam dan menolak yang tidak sesuai. Bahkan Muhammadiyah lewat Kedahlan pada masa-masa awal mendirikan sekolah tidak meniru model pesantren, tetapi meniru model pendidikan Belanda. Sistem kelembagaan, kurikulum dan metodenya ngeplek sekolah Barat, yaitu sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hanya menambahkan pelajaran agama dalam kurikulumnya. Itu kira-kira yang sekarang menjadi sekolah Muhammadiyah sebagai kelanjutan dari ijtihad Kedahlan. Dulu ditolak, tapi sekarang kelompok yang menolak sudah meniru semua. Pesantren nyaris tidak ada pesantren yang tidak ada sekolah. Dulu sekolah ditentang oleh dua pesantren, Kedahlan disebut Kristen alus, kiai kafir dan sebagainya karena meniru cara orang kafir dalam pendidikan. Barat menolak modernisasi. Maaf, bukan Barat. Salafi menolak modernisasi. Tetapi menerima produk teknologi yang berasal dari dunia Barat. Ini Barat, ini bukan orang Mekah yang bikin. Tapi menolak modernisasi, tetapi menerima produk teknologi. Dan mereka menolak budaya Barat. Kita tidak menolak, menerima yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi menolak yang tidak sesuai. Pakaian kita, ya pakaian-pakaian ala Barat. Jas yang kita pakai itu jasi londo, Vien. Bukan pakaian asli Indonesia, pakaian asli Indonesia belangkon. Yang ketiga, budaya lokal. Muhammadiyah jangan dianggap menolak budaya lokal Nusantara. Sekarang ada tren baru, Islam Nusantara, Muhammadiyah tidak masukkan. Tapi lumayan, Muhammadiyah dapat bagian cap Islam berkemajuan. Digabung menjadi Islam Nusantara berkemajuan. Itu istilah lain dari MUNU. Muhammadiyah menerima budaya lokal dan melakukan islamisasi terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Bukan menolak, tapi menerima dan melakukan perubahan dengan nilai-nilai Islam terhadap budaya lokal yang tidak sesuai. Dulu orang mungkin
bersedekah makanan ke danyang-danyang. Muhammadiyah tidak mengakui, tidak menerima, bukan tidak menerima, itu dianggap tidak sesuai. Maka Muhammadiyah biasanya kalau kirim makanan ke tetangga, bukan ke danyang-danyang. Kiai Dahlan dulu agak nakal, suka mencuri sesajen di tempat-tempat yang dianggap keramat yang diberikan oleh masyarakat Kauman itu. Rupa-rupanya mulai ada kecerdasan sejak kecil Kiai Dahlan itu. Nah, lalu Salafi bagaimana? Menolak budaya lokal dan mengacu pada budaya Arab yang tergambar dalam hadis-hadis. Tetap dibudayakan, tetap dipakai budaya Arab yang ada dalam hadis, termasuk budaya jenggot. Jenggot itu ada dalam hadis, dan jenggot itu memang jelas. Tetapi ada semangat yang dipahami Muhammadiyah, jenggot ketika itu sebagai pembeda antara orang Yahudi dengan orang Islam. Orang Yahudi membiarkan kumis, memotong jenggot. Karena itu Nabi memberitakan sahabat memotong kumis dan membiarkan jenggot. Itu penting. Kalau perang lagi berhadap-hadapan, tidak ada pembeda, bingung mana kawan dan mana lawan. Nah sekarang di Indonesia yang pakai jenggot itu, yang panjang itu adalah Romo Mangunwijoyo, seorang misionaris yang hidup di Yogyakarta, Gunung Kidul, yang melayani masyarakat miskin Yogyakarta, Gunung Kidul. Ini Romo Mangunwijoyo. Jadi jangan-jangan yang berjenggot ini adalah termasuk teman-temannya Romo Mangunwijoyo. Tapi tidak apa-apa, ada hadisnya. Tetapi Muhammadiyah tidak memandang itu sebagai prinsip, tapi Salafi memandang prinsip. Sama dengan hadis tentang isbal, Salafi konsisten mengamalkan itu karena itu ada dalam hadis. Tapi Muhammadiyah disampaikan dengan semangat isbal kalau disertai dengan rasa sombong. Tapi kalau rasa sombong itu justru ada pada orang yang mengangkat celananya, ya sama saja nilainya dengan yang isbal ada rasa sombong. Jadi bukan persoalan ukuran celana, tetapi ada rasa sombong atau tidak. Karena tradisi Arab pada zaman itu, mereka memanjangkan pakaian itu sebagai wujud dari status yang ingin ditunjukkan. Semakin tinggi status masyarakat ketika itu, makin panjang pakaiannya. Itu menunjukkan rasa sombong itu. Lumayan, jadi tidak perlu motong celana ya. Tapi yang motong celana juga biarkan, jangan diganggu, tapi juga jangan ganggu yang tidak potong gitu. Itu enak hidup begitu itu. Nah, lalu yang berikut, amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah melakukan amar ma'ruf secara individual dan kelembagaan. Secara individual Muhammadiyah melakukan melalui pengajian-pengajian seperti ini. Kultum, tarawih ada kultumnya. Salafi nggak boleh ada kultum, itu bid'ah itu. Sebentar-sebentar ada kultum, mau rapat ada kultum. Coba rapat Muhammadiyah itu. Pokoknya Muhammadiyah itu senang ngaji, senang kultum. Kalau ada orang kok nggak senang ngaji, nggak senang kultum, jangan ngaku Muhammadiyah. Ada tabligh akbar. Ini ada milad, ada tabliknya juga, milad Aisyah, milad Muhammadiyah, pokoknya nggak berhenti-berhenti. Secara kelembagaan, amar ma'ruf itu dilakukan melalui amal usaha secara sistematis. Kita tahu bahwa semua amal usaha semuanya mengajak kepada kebaikan. Mendidik untuk jadi anak-anak pintar, mendidik untuk jadi anak-anak hebat, itu amar ma'ruf lewat amal usaha Muhammadiyah. Menyehatkan orang lewat rumah sakit. Nahi mungkar juga dilakukan secara sistematis, artinya sekolah di satu pihak mengajak untuk jadi anak pintar dan meninggalkan kebodohan. Salafi amar ma'ruf nahi mungkarnya lebih banyak tahzir, memperingatkan, dan bahkan hajrul mubtadi', mengisolasi, menyingkirkan orang-orang yang dianggap ahli bid'ah. Pokoknya tahdir, kafir, kafir.
kafir. Itu Salafi. Jadi kalau Muhammadiyah sekarang sudah tidak dianggap lagi Islam, ya risiko Muhammadiyah punya sikap yang seperti itu. Lalu dalam hal politik kenegaraan, Muhammadiyah ikut mendirikan NKRI bersama elemen yang lain dan terus berusaha memperjuangkan NKRI agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Muhammadiyah tidak pernah mengganggu NKRI. Bahkan Muktamar Makassar memutuskan dokumen penting yang berjudul Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah, sebagai bentuk pengakuan Muhammadiyah terhadap keberadaan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Salafi dan khususnya Salafi dakwah patuh pada pemerintah NKRI, tapi pasif. Dakwah mereka fokus pada pembinaan akhlak, pembinaan akidah. Tapi ada juga cabangnya dakwah haroki atau jihadi, berusaha mengganti dengan negara Islam. Ini adalah varian-varian. Nah, tentang persoalan-persoalan yang berbeda dengan pemikiran mereka. Contoh, dalam penelitian saya tahun 2009 ketika meneliti komunitas Salafi di Yogyakarta, Salafi tidak mengakui kepemimpinan perempuan. Ketika itu presidennya Megawati. Haram hukumnya memilih pemimpin perempuan. Itu fikihnya. Tetapi ketika sudah terpilih siapapun, prinsipnya adalah alaikum bitta'ah wassamha. Kamu semua harus taat dan legowo. Jangan mengganggu pemimpin yang sudah terpilih. Tapi haram hukumnya memilih pemimpin kalangan perempuan. Saya dengar sendiri dari komunitas Salafi. Kami tidak memilih, tetapi kami tidak akan melakukan demonstrasi. Demonstrasi juga tidak boleh dalam Salafi. Nah, yang keenam, masih tinggal sedikit. Tenang saja. Kok sudah habis, Prof? Padahal yang paling penting belum. Yang keenam, saya kira akal. Saya percepat. Tentang akal, bagaimana pandangan Muhammadiyah? Akal dalam Muhammadiyah dipandang sebagai perangkat yang dianugerahkan Allah kepada manusia untuk survive. Tak punya akal bukan manusia. Maka akal harus digunakan oleh manusia untuk eksis dalam hidup. Lalu akal berfungsi untuk memahami alam dan teks-teks keagamaan dalam Muhammadiyah. Maka ada ayat kauniyah dan ada ayat kauliyah. Teks keagamaan perlu dipahami dengan akal, karena Islam diturunkan kepada manusia dengan berbagai latar belakang budaya dan peradaban yang berbeda-beda. Maka itu harus menggunakan akal. Oleh karena itu, konsekuensinya di dalam Muhammadiyah kita menggunakan rasionalitas dan pengembangan ilmu-ilmu sosial untuk memahami teks agama dan untuk membangun peradaban yang maslahah dan islami. Itu akal dalam Muhammadiyah. Tetapi di dalam Salafi, akal disimpan, diabaikan dalam menafsirkan teks agama. Akal hanya bisa digunakan untuk ngurus urusan-urusan profan, urusan cari makan, urusan untuk duniawi. Tapi untuk menafsirkan teks agama, akal harus ditinggalkan. Bagi mereka, kebenaran itu tunggal dan hanya terletak pada wahyu. Wahyu adalah sumber pertama dan juga sebagai sumber terakhir yang tidak bisa diperselisihkan. Maka itu yang saya sebut sebagai tadi pertama, ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, dengan pemahaman yang literal. Yang literal lihat fisiknya. Lalu yang ketujuh,
masih kurang 3 sedikit, saya percepat. Tentang perempuan. Perempuan dalam Muhammadiyah dipandang memiliki peran domestik dan peran publik sekaligus. Perempuan menurut pandangan Muhammadiyah boleh menjadi pejabat publik. Maka 5 tahun yang lalu Muhammadiyah, nggak tahu ya, 5 tahun yang lalu milik dukung Gus Ipul atau Khofifah ya. Jadi saya kira nanti kalau ternyata Muhammadiyah mendukung perempuan, tidak melanggar kaidah Muhammadiyah. Walaupun kita belum tahu nanti. Oh iya, dulu Muhammadiyah Khofifah, Aisyah, Gus Ipul, karena Gus Ipul laki-laki disukai perempuan. Lalu Khofifah perempuan disukai bapak-bapak Muhammadiyah, betul. Maaf, yang cocok itu, ini mudah-mudahan direkam ya. Yang cocok itu, Cagup Jawa Timur itu Khofifah, Cawabuknya Dr. Sukadiono. Nah, itu cocok, keren itu. NU Muhammadiyah bersatu. Dan di mana-mana saya selalu menegaskan, Muhammadiyah dan NU yang ikut mendirikan republik ini saya anggap sebagai 2 sayap burung Garuda yang harus terus berkepak secara serasi dan seimbang agar Garuda bisa terbang tinggi setinggi-tingginya mencapai tujuan bangsa ini. Keren itu. Maka kalau pejabat kok mengabaikan satu di antara 2 ini, mudah-mudahan gak lama jadi pejabat. Siapapun pejabatnya. Maka kalau pejabatnya dari Muhammadiyah, NU harus diperhatikan selain perhatikan Muhammadiyah. Kalau pejabatnya NU, ya Muhammadiyah juga harus diperhatikan selain NU-nya. Itu keren itu. Kalau nggak begitu mudah-mudahan nggak lama. Wah, ini fatwa politik ini. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian perempuan boleh menjadi pejabat publik, boleh bepergian tanpa mahram menurut Muhammadiyah selama aman dan terjaga dari fitnah. Itu Muhammadiyah. Tetapi Salafi memandang perempuan adalah berada di sektor domestik saja, sedangkan sektor publik adalah milik kaum laki-laki. Perempuan bepergian harus bersama mahram, termasuk jemaah haji perempuan yang berangkat sendiri tidak dengan mahram harus dimahram-mahramkan secara formal. Ada keterangannya mahramnya itu. Kalau tidak begitu nggak bisa masuk. Karena itu adalah pandangan Saudi Arabia sebagai pusat Salafi. Begitu juga umrah, dan digunakan oleh travel untuk dapat mahram, keterangan ada biayanya 300.000. Lumayan. Jadi fatwa keagamaan jadi lahan bisnis di Indonesia oleh travel umrah dan haji itu. Lumayan. Ya, kalau tidak ada begitu nggak ada masukan tambahan. Pakaian yang ke-8 kurang 1. Pakaian bagi Muhammadiyah yang penting menutup aurat. Boleh memakai ragam pakaian yang bermacam-macam. Pakaian tradisional boleh, pakaian lokal boleh, pakaian barat boleh, batik boleh, sarung boleh. Jadi jangan dianggap Muhammadiyah itu anti sarung. Jangan dianggap sarung itu hanya milik NU. Di Malang ada kampus NU, pakaian seragamnya hari Jumat sarung. Bahkan ujian disertasi ketua PWNU Jatim yang sudah dilengsarkan, saya tidak sebut namanya, itu pakai sarung. Wah, itu keren banget itu. Kalau di UMSIDA kayaknya jangan sampai ada ujian resmi pakai sarung gitu. Dianggap sarung itu pakaian agama. Padahal pakaian sarung itu adalah, saya baru diwawancara wartawan,
Saya sampaikan sarung itu adalah berasal dari pakaian orang-orang Arab yang datang dari Yaman ke Indonesia sebagai pakaian santai dan pakaian tidur. Tetapi karena orang Indonesia ketika itu sudah betul-betul anti barat yang tidak mau pakai celana, haram pakai celana, maka tidak punya pilihan, dia memilih sarung yang orang Hadramaut itu digunakan untuk pakaian santai dan pakaian tidur. Sekarang dianggap jadi pakaian resmi, pakaian santri. Upacara hari santri harus pakai sarung. Padahal itu pakaian tidur sejarahnya. Saya ahli sejarah, jadi saya harus sampaikan. Nah, boleh pakai jas, pakai peci. Ini di Arab nggak ada ini. Pakai celana panjang, kebaya, boleh. Yang penting menutup aurat, memenuhi sebagai pakaian syariat. Tetapi dalam tradisi Salafi, dalam hal pakaian, membudayakan, membiasakan 4 identitas. Yang pertama, jalabiyah, pakaian panjang. Orang yang pulang haji Indonesia kadang-kadang juga ikut-ikut beli gamis. Saya juga begitu. Kalau sholat subuh kadang-kadang di masjid sebelah saya pakai pakaian seperti itu. Tidak ada orang tokoh Arab kok pakai celana, nggak ada. Yang kedua, anti isbal. Tidak boleh, harus cingkrang, harus di atas mata kaki. Jenggot harus dibiarkan. Saya tidak mengatakan yang berjenggot di sini Salafi, karena boleh jadi karena merasa lebih nyaman. Seperti mantan ketua PPWM Jawa Timur, Pak Saad Ibrahim. Katanya Pak Saad dengan berjenggot itu dia tidak merasa lelah gitu. Apa hubungannya jenggot dengan kayak obat kuat laki-laki saja ya? Itu berarti kan jenggot sesuai kebutuhan gitu. Atau mungkin lagi malas aja potong gitu. Nah, kemudian cadar atau niqab itu bagian dari salah satu dari 4 identitas yang dibiasakan di dalam masyarakat Salafi. Yang terakhir, ini yang topik intinya tentang musik. Tapi saya tidak akan membicarakan tentang hukum musik. Itu sudah jelas. Tetapi bagaimana Muhammadiyah memandang musik dan bagaimana Salafi memandang musik. Bermusik, bernyanyi, main drama, teater bisa menjadi media dakwah dalam Muhammadiyah. Tetapi bagi Salafi, semua jenis musik itu dinyatakan, diharamkan dan disebut sebagai bid'ah. Kalau sudah bid'ah ya pasti kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena itu jangan coba-coba putar musik kalau bersama-sama orang Arab. Bahkan bacaan Quran yang dilantun-lantunkan saja dimatikan. Bacaan Qurannya padahal ya semuanya musik. Musik dalam pengertian bukan alat musik. Maka inilah yang membedakan antara bagaimana manhaj Muhammadiyah dengan manhaj Salafi yang sudah terlanjur mirip-mirip Salafi. Mudah-mudahan segera merenung dan merefleksi untuk kembali kepada Muhammadiyah yang sejati. Terima kasih. Tidak ada tanya jawab ya, karena sudah jam sekian. Karena itu hadirin, saya senang sekali dan saya dipaksa oleh sekretaris PDM ini untuk bicara tentang ini. Walaupun kalau di kelas saya paksa dia menulis makalah untuk saya. Calon doktor beliau, doakan mudah-mudahan segera selesai doktornya. Terima kasih, mohon maaf. Maka marilah kita akhiri kajian ini. Saya akhiri dengan pantun. Ini Muhammadiyah, bukan Salafi. Salafi haram. Pulau Irian, burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Dan pantun lagi, kalaulah ada sumur radang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau pengajian saya masih kurang panjang, silakan kapan-kapan diundang lagi. Dan yang penting mari kita sama-sama menutup dengan cara Muhammadiyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam